Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Kita mulai dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Fasya, Hadirah. Devi, Hadirah. Astrid, Hadirah. Ria. Hadirah. Baik, semuanya udah lengkap ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu, kemarin liburannya gimana? Seru. Maksudnya jalan-jalan atau di rumah aja atau gimana? Jalan-jalan. Terus ada yang lain? Berkebun. Tayub. Terus ada yang lain nggak selain berkebun di rumah aja? Olahraga, Bu. Kamu suka olahraga? Olahraga apa yang kamu suka? Renang. Oh, biar tinggi ya? Tayub. Baik. Nah, bertepatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang olahraga. Bahasa Arabnya adalah ar-riyadhah. Artinya adalah olahraga. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menentukan struktur teks deskriptif sesuai dengan kalimat yang tersedia. Kemudian menjelaskan bentuk, makna dan fungsi naat dan juga idhofah. Kemudian mengidentifikasi kosakata baru atau yang belum kita ketahui. Kemudian membuat contoh kalimat sesuai dengan struktur naat man'ut atau idhofah. Baik, mungkin sebelumnya Endas atau MI kalian pernah mempelajari tentang kosakata olahraga ya. Sekarang Ibu ingin mengulas kembali. Sekarang Ibu akan membaca, kalian harus menirunya. Kuratul qadami sepak bola. Kuratul qadami sepak bola. Kuratus salati basket. Kuratul salati basket. Sibahah berenang. Sibahah berenang. Aljari berlari-lari. Aljari berlari-lari. Kuratul raisya badminton. Kuratul risha badminton. Cukup. Nah, sekarang Ibu coba mengecek hafalan dari kalian semua. Coba banyak yang belakang bahasa Arabnya berenang. Baik. Sekarang Mbak Fasya sepak bola. Kuratul qadam. Nah, mungkin kira kalian sudah paham semua ya tentang mufradat ar-riyadhah. Ya, Bu. Baik. Sekarang di sini kita akan membahas materi tentang tarkib, yaitu naat dan man'ut. Di sini ada yang udah tahu apa itu naat dan man'ut? Ya, Bu, belum tahu. Nah, jadi naat dan man'ut itu sama juga sifat dan mausuf. Nah, jadi sesuatu yang menunjukkan pada suatu sifat yang berkaitan dengan yang disifati atau man'utnya. Jadi naat ini sifatnya, man'ut ini yang disifati. Contohnya, marosa at-talibu al-jadidu kuratal qadami. Marosa artinya latihan, at-talibu al-jadidu murid yang baru. Kuratal qadami sepak bola. Nah, di sini naat man'utnya itu adalah at-talibu al-jadidu. At-talibu ini adalah man'utnya. Al-jadidu adalah naatnya. Nah, naat man'ut itu harus ada 4 perkara.
harus sama nakirah ma'rifatnya, kemudian harus sama mu'annas mudzakarnya, harus sama mufrad tasniyah sama jamaknya, kemudian harus sama dalam i'rabnya. Contohnya seperti ini. Ini kan at-thalibu al-jadidu. Nah, di sini ini adalah bentuk dari ma'rifat. Ini juga harus ma'rifat. Kemudian dalam i'rabnya, ini doma, yang naatnya juga harus doma. Nah, contoh yang nakirah misalnya ya. Coba ini dibaca bareng-bareng. Baitun kabirun. Ada yang tahu artinya apa? Rumah yang besar. Nah, jadi baitun kabirun, rumah yang besar. Yang besar itu rumahnya. Nah, baitun itu man'utnya, kabirun itu naatnya. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Nah, kemudian materi idhofah. Idhofah, ada yang tahu idhofah itu apa? Belum. Idhofah adalah menghubungkan dua isim dan wajib menjarkan isim yang kedua. Menjarkan itu berarti harus diberi diberi harokat kasroh. Jar itu harus diberi harokat kasroh. Nah, isim yang pertama disebut mudhof dan isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Contohnya, numarisu qurratal qadami fil maidan. Kita latihan sepak bola di lapangan. Nah, di sini idhofahnya itu adalah qurratal qadami. Nah, di sini qurrata itu menjadi mudhof dan al-qadami itu menjadi mudhof ilaih. Nah, di sini kan berarti al-qadami itu harokatnya kasroh. I'rabnya berarti majrur. Seperti itu. Sampai sini ada yang kurang paham? Sudah paham. Sudah paham, alhamdulillah. Nah, karena kalian sudah paham, sekarang Ibu kasih tugas ya, kalian harus berdiskusi. Buka halaman 6. Nah, di situ kan ada bacaan deskriptif. Dan di situ kalian harus mencari naat dan idhofahnya. Sekarang Ibu bagi dua, yang kelompok pertama mencari naat dan yang kelompok dua mencari idhofah. Sudah paham? Sudah. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, kelompok yang pertama yang sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri. Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Iya. Ariyadotul al-jamiyah itu apa? Oh, itu artinya adalah olahraga yang dilakukan bersama-sama, seperti sepak bola, voli, basket, seperti itu. Yang lain barangkali ada yang ditanyakan? Baik, Ibu kira cukup ya waktunya. Sekarang bisa dibacakan hasil diskusinya. Coba yang kelompok satu dulu. Apa tadi ya, naat atau idhofah? Idhofah. Baik. Dari saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang idhofah. Yang pertama yaitu saya menemukan kalimatnya seperti min ususi wa yatis sihati. Yang kedua qurratat risyah, yang ketiga qurratat tawilah,
cukup gitu. Kemudian yang kelompok 2 tadi idofa ya berarti. Naat. Ya bisa dibacakan. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pertama An-Nasyaku Badaniyul Mustamiru, yang kedua Ariyadatu Al-Fardiyatu, yang ketiga Ariyadatu Al-Jamaiyatu. Sudah cukup? Baik, Ibu kira kalian sudah paham semua ya tentang naat dan idofa. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu kira sekalian sudah paham semua tentang materi at-tarkib, naat dan man'ut, kemudian idofa. Nah, sekarang Ibu mencoba mereview kembali agar kalian lebih memahami. Nah, di sini tadi naat dan man'ut itu adalah sesuatu yang menunjukkan pada suatu sifat yang berkaitan dengan yang disifatinya. Contohnya tadi ini, dibaca bareng-bareng. Marasat talibul jadidu qurratal qadami. Coba Mbak Fasya, naatnya yang mana? Al jadidu Man'utnya? at-talib. Nah, ini dari segi tulisannya ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Kemudian i'rabnya? Marfu rafa duma. Kemudian yang ini coba. Baitun kabirun. Artinya? Rumah yang besar. Coba Mbak Devi. Yang man'utnya yang mana? Baitun Nah, yang baitun, yang naatnya kabirun. kabirun. Ini kalau dari itu seginya ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Kalau dari segi i'rabnya? Irofa. Rofa. Kemudian yang idofa. Idofa itu tadi adalah menghubungkan dua isim dan wajib menjarkan atau memberi harokat kasroh pada isim yang kedua. Nah, isim yang pertama disebut mudhof dan isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Nah, tadi contohnya dibaca bareng-bareng. Numarisu qurratal qadami fil maidan. Filmenden. Artinya kita berlatih sepak bola di lapangan. Nah, yang ini idofanya yang mana? Qurratal qadami. Yang mudhof yang mana? Qurrata Rota. Yang mudhofilah? qadami. Baik. Ibu akan memberikan tugas halaman 9. Di situ kalian harus mengidentifikasikan tentang naat man'ut dan juga idofa. Berarti mencari ya mana naat man'utnya dan mana idofanya. Baik, yang dapat kita ambil dari materi pada pagi hari ini yaitu adalah olahraga, di mana olahraga itu sangat penting bagi kehidupan kita ya, terutama bagi tubuh kita. Kita akan selalu sehat, jarang sakit karena kita selalu olahraga. Mungkin cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa tugasnya juga ya dikumpulkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.